Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita tadarus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selagi kita masih hidup di dunia, mari kita memperbanyak amal soleh yang ikhlas, yang tulus. Salah satunya adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, curhat, komunikasi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kesempatan kali ini surat Al-Hijr, surat 15 ya. Surat 15 ya. Surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra. Allah menjelaskan ini adalah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang jelas. Jadi inilah kita berdialog dengan Allah. Kita bisa mendengarkan ucapan Allah atau firman Allah. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak orang-orang kafir akan berandai-andai kalau dulunya adalah orang muslimin. Maka kita bersyukur kita sudah menjadi orang muslim. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idam munzarin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Kadzalika
kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-naadhirin wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hijr ada 99 ayat. Kita baru membaca ayat 1 sampai ayat 21. Baiklah saudaraku, dalam ayat keempat Allah mengatakan, Allah berfirman, kita dengarkan firman-Nya, wa ma ahlakna, kata Allah, dan aku tidak menghancurkan min qaryatin, dari kampungan atau perkampungan atau sebuah desa, illa walaha, kecuali baginya kitabum ma'lum, sebuah catatan yang sudah maklum, yang sudah tercatat. Wa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, tidak mungkinlah mendahului ajal-ajal umat tersebut dan tidak juga mengakhirkan. Sudah ditentukan umur atau ajal sebuah umat atau sebuah perkampungan itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ada takarannya. Rizki ada takarannya, umur pun sudah ada takarannya. Nah, rizki yang paling besar adalah rizki iman, karena iman ini yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah rizki Islam, kemudian rizki ihsan dan rizki sehat sebagainya. Begitu banyak Allah kita sebutkan nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Hal itu dijelaskan di dalam ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Dan semoga kita menjadi
orang-orang yang ikut menjaga Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan. Sebagaimana doa kita, Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana, jadikanlah dia ya Allah di antara kami imaman, sebagai imam, wa nuron, sebagai cahaya, wahudan, imaman wa nuron wahudan, dan petunjuk, warahmah, dan kasih sayang. Siapakah orang-orang yang membela Al-Quran? Saya pernah mendengar dari seorang guru mengatakan bahwa man, katanya, ta'allamal Quran, barang siapa membaca Al-Quran, walam yudabbiru, dan tidak mau mentadaburi Al-Quran, fahuwa mahjur, orang itu termasuk golongan orang yang membelakangi Al-Quran. Nah ini. Wa man tadabbarul Quran walam ya'maluhu wa huwa mahjur. Dan orang yang mentadaburi Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia pun termasuk golongan orang yang membelakangi Al-Quran. Jadi golongan yang mencintai Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan, adalah mereka yang mau membaca Al-Quran, kemudian mau mentadaburi Al-Quran, dan mau mengamalkan Al-Quran. Man lam yaqra'ul Quran fahuwa mahjur, gitu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak mau baca Quran, berarti dia mahjuro, membelakangi Al-Quran. Wa man qara'a Al-Quran walam yatadabbaruhu fahuwa mahjur. Dia mau baca Quran tapi enggak mau tadabbur Al-Quran, maka dia termasuk membelakangi Al-Quran. Wa man yatadabbarul Quran walam ya'maluhu fahuwa mahjur. Siapa yang mentadaburi Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka dia pun termasuk golongan orang yang mahjur, orang yang membelakangi Al-Quran. Dengan kata lain, supaya kita tidak dijadikan golongan orang-orang yang membelakangi Al-Quran, maka kita harus meningkatkan pembacaan kita dengan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran. Itulah pembela Al-Quran. Yang bertentangan dengan hal ini, tiga hal ini termasuk golongan orang yang mahjur, orang yang membelakangi Al-Quran. Saudaraku, di akhir penutup ini cobalah perhatikan. Al-Quran kawan cahaya yang menerangi, bagi umat jadi furqan, bagi umat jadi furqan. Al-Quran kawan cahaya yang menerangi, bagi umat bagi jadi furqan. Pelajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan. Pelajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan. Dengan Al-Quran jayalah. Nah itu. Jadi kita harus mempelajari Al-Quran, menghayati dan mengamalkan. Itu jalan keselamatan kita. Jalan menuju komunikasi langsung dengan Allah, jalan dialog langsung dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat tadarus kita kali ini, dan jika video ini memang bermanfaat bagi Anda, tolong jangan diamkan di diri Anda, berikan kepada yang lainnya, share kepada yang lainnya agar video ini lebih banyak ditonton oleh orang lain.
siapa tahu orang lain juga mendapatkan petunjuk seperti Anda, sehingga Anda lebih mencintai Al-Quran. Cintailah Al-Quran, karena Al-Quran adalah teman yang tidak pernah akan bohong. Teman yang setia dalam hidup kita dan mati kita adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan, "Nawwiru buyutakum, nawwiru qulubakum biqiraatil Quran." Terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Dalam kata lain, hadis yang lain, terangilah hatimu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Saudaraku, fungsi Al-Quran bukan hanya sebagai cahaya petunjuk bagi kita, tapi juga sebagai obat hati kita. Ada 5 obat hati. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Wallahul muwaffiq. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad.